Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah, amin. Nah, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Ida Ayu Lestari, NIM 2, dan Eva Tiara Kullah Mahaya, NIM 7, Lutfita Aisyatullah Firoh, NIM 19, dan Marwa Fajrin, NIM 31. Oke, di sini kita akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai genetika Mendel pada persilangan monohibrid. Nah, untuk yang pertama, pada bab genetika Mendel ini dalam persilangan monohibrid, subbab yang akan kita bahas yaitu meliputi yang pertama, hukum pewarisan sifat, yang kedua, hukum Mendel, yang ketiga, istilah dalam persilangan, yang keempat, persilangan monohibrid. Nah, dalam materi pewarisan sifat ini, pertama-tama kita akan belajar hukum pewarisan sifat yang ditemukan oleh Gregor Mendel. Hukum pewarisan sifat yang ditemukan oleh Gregor Mendel itu dengan menyilangkan kacang ercis atau yang biasa kita sebut dengan kacang polong. Alasan mengapa sih Gregor Mendel itu menggunakan kacang ercis? Yang pertama, karena kacang ercis itu memiliki banyak sifat beda. Ada yang bunganya merah, ada yang putih, ada yang bijinya bulat, kusut, dan lain sebagainya. Nah, di samping ini sudah ada gambarnya ya teman-teman ya. Untuk selanjutnya, alasan yang kedua yaitu waktu pembuahan kacang ercis itu sebentar dan mudah untuk dibudidaya. Sehingga itu tuh mudah untuk menumbuhkan dan mengamatinya, seperti itu ya. Nah, dari percobaan tersebut, Mendel itu menemukan hukum segregasi dan hukum asortasi. Apa sih hukum segregasi dan hukum asortasi itu? Hukum segregasi itu berbunyi bahwa pasangan alel pada induk akan memisah terlebih dahulu, sehingga setiap gamet hanya membawa satu gen dari induk yang akan diwariskan ke anaknya. Lalu hukum asortasi berbunyi bahwa gen yang sudah terpisah tadi itu akan mengelompok dengan induk gen pasangannya, sehingga terbentuk sifat keturunan hasil perpaduan gen dari induk-induknya. Jadi seperti ini ya, misalkan ini kan T besar dan T kecil. Nah, gen T besar ini akan berpisah terlebih dahulu dengan T kecil. Lalu kemudian T besarnya dan T kecil yang sudah terpisah itu akan bergabung dengan gen dari pasangannya. Nah, sehingga nanti akan membentuk individu baru. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya penjelasan akan dijelaskan oleh Mbak Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eva Tiara Kullah Mahaya, NIM 7. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Indah. Istilah-istilah dalam persilangan yaitu ada 8. Yang pertama, parental yang bisa disingkat dengan P, yaitu induk. Filia bisa disingkat F, yaitu keturunan. Dominan yaitu sifat yang menutupi sifat resesif, bisa ditulis dengan huruf kapital. Dan resesif yaitu sifat yang ditutupi oleh sifat dominan atau bisa ditulis dengan huruf kecil. Selanjutnya, genotip. Sifat tak tampak biasanya dilambangkan dengan huruf M besar M besar, M besar M kecil, dan M kecil M kecil. Selanjutnya, fenotip yaitu sifat tampak merah, merah muda, putih. Homozigot, pasangan alel sejenis, bisa ditulis dengan A besar atau A kecil. Heterozigot yaitu pasangan alel tak sejenis, bisa ditulis dengan A besar dan A kecil. Selanjutnya, persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid adalah persilangan satu sifat beda. Pada persilangan monohibrid berlaku hukum Mendel 1, karena pada saat pembentukan gamet kedua, G2, gen di dalam alel yang sebelumnya berpasangan akan mengalami pemisahan secara bebas
dalam 2 sel anak atau gamet. Mendel dilakukan persilangan monohibrid dengan satu sifat beda yang menunjukkan sifat dominasi yang muncul secara penuh dan sifat dominasi yang tidak muncul secara penuh, intermediate. Terima kasih. Selanjutnya dijelaskan oleh Mbak Vita. Kepada Mbak Vita, saya persilahkan. Ya, selanjutnya saya Lutfita Isyatul Wafiroh, NIM 19, akan mencoba menjelaskan mengenai dominansi penuh. Dominansi penuh terjadi apabila sifat gen yang satu lebih kuat dibandingkan dengan sifat gen yang lainnya. Akibatnya, sifat gen yang lebih kuat itu dapat menutupi sifat gen yang lemah. Gen yang memiliki sifat kuat disebut dengan gen dominan, kemudian gen yang memiliki sifatnya lemah disebut dengan gen resesif. Contoh kasus persilangan dominansi penuh, seperti persilangan antara bunga mawar merah M besar dengan bunga berwarna putih M kecil dengan gen M besar bersifat dominan penuh terhadap M kecil. Lakukanlah persilangan sampai mendapatkan F2-nya. Nah, di sini parental pertama atau induknya adalah M besar atau bunga berwarna merah. Kemudian disilangkan dengan M kecil atau bunga mawar putih. Gamet pertama di sini adalah M besar, M kecil, maka otomatis keturunan pertama atau F1-nya adalah M besar, M kecil, yakni bunga berwarna merah. Karena yang ditanyakan adalah F2-nya, maka kita silangkan F1-nya dengan sesamanya. Di sini F1-nya itu M besar, M kecil, bunga berwarna merah, disilangkan dengan M besar, M kecil, bunga berwarna merah. Ini adalah parental keduanya. Kemudian mendapatkan gamet kedua, M besar, M kecil, M besar, M kecil. Kita silangkan dengan menggunakan tabel. M besar disilangkan dengan M besar, menghasilkan M besar, bunga berwarna merah. Kemudian M besar disilangkan dengan M kecil, menghasilkan M besar, M kecil, bunga mawar merah. Kemudian M kecil disilangkan dengan M besar, menghasilkan M besar, M kecil, bunga mawar merah. Dan selanjutnya M kecil disilangkan dengan M kecil, bunga M kecil, bunga berwarna putih. Nah, untuk perbandingan fenotipnya adalah 3:1 karena fenotip adalah sifat yang tampak atau dapat diamati oleh panca indera. Yang dapat diamati oleh panca indera adalah sifat fisik bunganya, bunga warna merah dan bunga warna putih. Maka perbandingan fenotipnya adalah 3:1. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Marwah. Baik, teman-teman. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Saya Marwah Fajirin, NIM 31, akan menjelaskan mengenai persilangan intermediate, yaitu tadi kan sudah dijelaskan bahwa persilangan monohibrid itu ada dua, yaitu persilangan dominan penuh dan yang kedua ini persilangan intermediate. Tadi yang dominan penuh sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Nah, sekarang mengenai persilangan intermediate atau semi dominan. Nah, persilangan ini tuh terjadi apabila sifat dari kedua gen itu sama-sama kuat, sehingga tidak ada gen yang bersifat dominan ataupun resesif. Nah, perbedaannya kalau dengan persilangan penuh, dominan penuh sama yang semi dominan ini tuh, persilangan di semi dominan ini tuh menghasilkan sifat baru. Nah, untuk lebih jelasnya kita lanjut ke contoh ya. Nah, ini contohnya. Oke. Nah, soalnya bunga berwarna merah
atau M besar disilangkan dengan bunga berwarna putih M kecil. Nah, jika keturunan pertama F1 berwarna merah muda, maka tentukan perbandingan fenotip F2-nya. Nah, ini caranya, yaitu M besar dikalikan dengan M kecil, sehingga menghasilkan fenotip 1, yaitu M besar M kecil. Nah, M besar M kecil ini itulah disebut dengan merah muda. Nah, ini yang dimaksud dengan menghasilkan sifat baru ya. Nah, itu loh, karena M besar dan M kecil sama-sama bisa dominan, maka F1 bersifat merah muda. Itu. Nah, terusan yang B2-nya, maka M besar M kecil dikalikan disilangkan dengan M besar M kecil, sehingga menghasilkan itu. Nah F2-nya maka merah alias M besar 1, M besar M kecil alias merah muda 2, dan M kecil alias putih 1. Nah, perbandingan fenotipnya merah 1, merah muda 2, dan putih 1. Nah, ini ya perbedaannya. Kalau di dominan penuh dia menghasilkan fenotip 3:1, sementara kalau di semi-dominan dia menghasilkan fenotip 1:2:3. Seperti itu perbedaannya. Nah, di sini ada contoh soal persilangan interme hibrid. Nah, bunga mawar disilangkan dengan bunga mawar berwarna putih. Sifat warna merah intermediate terhadap warna putih. Buat persilangannya dan tentukan genotip serta fenotip F1-nya. Bila F1 disilangkan dengan sesama, tentukan genotip dan fenotip F2. Nah, ini jawab. Diketahui M besar merah, M kecil putih. Lalu parentalnya M besar disilangkan dengan M kecil. Lalu G-nya M besar silangkan dengan M kecil. Fenotipnya F1 M besar sama dengan M besar M kecil. Genotipnya 100% M besar M kecil. Fenotipnya 100% merah muda. P2 M besar M kecil disilangkan M besar M kecil, G2-nya M besar M kecil. Lalu M besar juga M kecil. F2-nya kita buat tabel. Tabelnya M besar M kecil ke kanan, yang ke bawah juga M besar M kecil. Lalu disilangkan. M besar sama M besar jadi M besar warna merah. M besar sama M kecil warnanya merah muda. M besar sama M kecil merah muda. M kecil sama M kecil sama dengan putih. Jadi warnanya merah, merah muda, dan putih, yaitu 1:2:1. Terima kasih. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di akhir ini terdapat post test. Silahkan dikerjakan ya teman-teman. Selamat mengerjakan.